Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah klik video ini. Dukungan dari kalian luar biasa berarti. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya seputar film-film unik dan penuh makna seperti ini. Kali ini, kita akan membahas satu film yang sangat tidak biasa. Judulnya Dogtooth. Sebuah film drama psikologis asal Yunani yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi begitu kamu menyaksikannya, kamu akan dibuat terdiam, terganggu, dan merenung. Dogtooth bukan sekedar tentang sebuah keluarga yang mengurung anak-anak mereka. Ini adalah metafor kelam tentang otoritas yang manipulatif, pendidikan yang menyesatkan, dan pencarian kebebasan yang dibayar dengan rasa sakit. Lewat alur yang sunyi, simbol-simbol yang kuat, dan nuansa yang dingin. Film ini mempertanyakan, apa jadinya jika seluruh realitas yang kita tahu hanyalah kebohongan yang diajarkan sejak lahir? Kalau kamu suka film dengan makna tersembunyi dan kritik sosial yang tajam, kamu ada di video yang tepat. Yuk kita mulai alur ceritanya dari awal sampai akhir, dengan penuh emosi dan detail. Film diawali dengan memperlihatkan 3 anak remaja. Anak pertama bernama Angel, anak kedua bernama Kristo, lalu si bungsu bernama Mary. Di situ mereka sedang belajar kosakata melalui sebuah rekaman. Namun ada sesuatu yang aneh dari kosakata tersebut, yang dimana dari beberapa kosakata ada yang diubah maknanya jauh berbeda dari aslinya. Contoh kata laut yang memiliki arti sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Meskipun hal itu membosankan, namun mereka dengan senang hati terus mendengarkannya sampai selesai. Kemudian terlihat sebuah mobil yang membawa seorang wanita dengan mata tertutup sambil mengenakan pakaian keamanan. Wanita bernama Christina itu sedang dibawa oleh seorang pria tua, yang merupakan ayah dari ketiga anak itu. Ternyata Christina dibawa pulang untuk bertemu dengan anak laki-lakinya. Entah apa yang ada di pikirannya, Christina disuruh untuk mantap-mantap dengan putranya itu. Hal ini rutin dilakukan sampai dia memiliki jadwal pertemuan seminggu 3 kali. Setelah selesai, Christina diantar pulang. Sebelum itu, si ayah kembali meminta Christina mengenakan penutup mata itu kembali. Saat malam hari, sebelum makan malam, anak-anak itu mengenakan pakaian rapi seolah-olah akan menghadiri acara mewah. Padahal, kenyataannya mereka hanya makan malam saja. Ini adalah aturan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya. Saat makan, Mary meminta tolong kepada ibunya untuk mengambilkan telepon. Namun sang ibu justru memberikan garam. Terlihat jelas kedua orang tua ini mencoba membingkai kenyataan dengan kebohongan mengganti makna telepon dengan garam. Seolah menguji atau bahkan mempermainkan persepsi anak-anak mereka. Keesokan paginya, tampak Kristo anak laki-laki mereka sedang mencuci mobil. Setelah itu, ia berjalan ke halaman dan berdiri menghadap rerumputan. Di sana, ia terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang yang diyakininya berada di balik rumput. Padahal kenyataannya tidak ada siapapun di sana. Sedikit informasi penting, kedua orang tua mereka telah menanamkan keyakinan kepada anak-anak bahwa ada saudara mereka yang sedang dihukum dan tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang, hingga perlahan menjadi kenyataan dalam pikiran anak-anak yang polos. Suatu hari, kedua orang tua itu melihat Kristo melempar batu keluar pagar. Hal itu membuat sang ayah marah. Sebagai bentuk hukuman, Kristo dipaksa menahan cairan obat kumur di dalam mulutnya selama beberapa menit. Hanya sang ayah yang boleh diizinkan keluar rumah. Pagi itu, ayah pergi bekerja di sebuah pabrik. Ternyata di tempat yang sama, Christina yang merupakan bagian dari kisah mereka bekerja sebagai petugas keamanan. Saat istirahat, sang ayah berbincang dengan salah satu rekan kerjanya. Temannya itu bertanya, "Bagaimana kabar istrimu?" Dengan berat hati, sang ayah berbohong. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang sakit karena mengalami kecelakaan. Temannya pun menyarankan agar istrinya sesekali keluar rumah menggunakan kursi roda.
agar tidak merasa terkurung. Namun sang ayah hanya menggeleng dan berkata, "Istriku tidak mau keluar rumah. Sejak kecelakaan itu, dia merasa dirinya cacat, dan ia bahkan tidak ingin dikunjungi oleh siapapun." Di dalam rumah, Angel tiba-tiba merasakan sakit perut. Ia pun memanggil adiknya Mary untuk memeriksanya. Ternyata Mary memiliki sedikit keahlian di bidang medis. Setelah kondisi Angel membaik, mereka berdua justru memainkan permainan yang aneh. Mereka membius diri sendiri, lalu membuat kesepakatan. Siapa yang terbangun terlebih dulu, dialah pemenangnya. Tak lama kemudian, sang ibu menemukan telepon yang sebelumnya disembunyikan. Ia segera menelepon sang ayah dan memberitahu bahwa Angel mengalami sakit perut. Tanpa mereka sadari, Angel ternyata terbangun lebih dulu dan diam-diam mendengarkan percakapan orang tuanya. Sore harinya, sang ayah pulang kerja. Ia langsung menuju tempat pelatihan anjing untuk menjemput anjing miliknya yang dititipkan di sana. Namun, pelatih anjing menolak memberikannya, karena masa pelatihan sang anjing belum selesai. Beberapa hari kemudian, ketiga anak terlihat bermain sambil menutup mata. Sang ibu menghitung waktu, memberi batas agar mereka bisa saling menemukan. Setelah bermain, Angel terlihat sedang memotong kue. Ia kemudian melemparkan potongan kue itu keluar pagar untuk diberikan kepada saudaranya yang berada di luar. Di sisi lain, Christina dijemput untuk kembali bertemu dengan Kristo. Setelah pertemuan itu, Christina menunjukkan sebuah bando yang bisa menyala di malam hari kepada Angel. Angel tertarik dan ingin menukarnya dengan meteran dan pensil. Tapi Christina menolak. Ia hanya ingin Angel melakukan satu hal, memenuhi keinginannya. Tanpa berpikir panjang, Angel pun setuju. Tanpa rasa malu, Angel bercerita kepada Mary. Ia bahkan menawarkan bando miliknya kepada Mary. Namun dengan syarat yang aneh, Mary harus menjilati bahunya seperti seekor anjing. Singkat cerita, anak-anak sedang bermain di halaman rumah. Kristo asik bermain dengan miniatur pesawat. Tetapi tiba-tiba Angel merebut mainan itu dan tanpa alasan yang jelas, melemparkannya keluar pagar rumah. Tingkah Angel tak berhenti sampai di situ. Saat Kristo masuk ke dalam rumah, Angel dengan sengaja melukai lengannya menggunakan pisau. Akibatnya, sang ibu marah besar dan mengurung Angel di dalam kamar. Sementara itu, Kristo kebingungan bagaimana cara mengambil kembali mainannya yang terlempar keluar pagar. Perlu diketahui, mereka tidak diizinkan keluar rumah, bahkan untuk melangkah sedikit pun keluar pagar. Tak lama kemudian, ayah mereka pulang dari bekerja. Kristo segera menghampirinya dan memohon agar sang ayah mengambilkan mainan tersebut. Anehnya, alih-alih mengambilkannya langsung, sang ayah justru masuk ke dalam mobil dan mengemudikannya hanya untuk mengambil mainan yang jaraknya sangat dekat dengan pagar rumah. Keesokan harinya, tampak Kristo sedang berolahraga di halaman rumah. Secara kebetulan, ia melihat seekor kucing untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, reaksinya sungguh di luar dugaan. Dengan tatapan tajam dan langkah pasti, Kristo mengambil gunting rumput lalu tanpa ragu membunuh kucing itu. Peristiwa ini pun dimanfaatkan sang ayah untuk kembali menyesatkan anak-anaknya. Ia mengarang cerita bahwa saudara mereka yang sedang dihukum di luar rumah telah tewas akibat serangan kucing liar. Untuk membuat kebohongannya lebih meyakinkan, sang ayah merobek celananya sendiri dan melumuri bajunya dengan cairan merah menyerupai darah. Seolah-olah ia baru saja bertarung sengit melawan seekor kucing ganas. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan kepada ketiga anaknya bahwa kucing adalah makhluk buas yang mampu mencabik-cabik manusia hingga mati. Dalam delusi yang semakin dalam, sang ayah bahkan mengajarkan cara menghadapi ancaman itu dengan menggonggong seperti anjing, sebagai bentuk perlindungan diri dan perlawanan terhadap kucing. Sebagai penutup dari drama ilusi ini, mereka sekeluarga mengadakan upacara pemakaman, menabur bunga untuk mengenang saudara yang konon tewas akibat keganasan seekor kucing. Suatu hari, tiga anak itu sedang berlatih berenang bersama sang ayah. Di kolam, sang ayah mengajarkan mereka cara menahan napas di dalam air.
Malam harinya seperti biasa, keluarga ini berkumpul di ruang tengah. Di momen itu, sang ayah mengumumkan bahwa ibu mereka sedang hamil. Namun, lagi-lagi kita dibuat tercengang. Sang ayah berkata bahwa ibu akan melahirkan 2 anak dan 1 anak anjing. Pernyataan ini tentu saja membuat ketiga anaknya terkejut sekaligus iri. Mereka bahkan menolak untuk berbagi kamar dengan adik mereka yang akan lahir. Keesokan harinya, ayah dan ibu mengadakan permainan kecil. Mereka melemparkan sebuah pesawat mainan, dan ketiga anak itu berlomba-lomba untuk menangkapnya. Tapi dalam persaingan itu, Angel curang. Ia menendang Kristo agar bisa jadi yang pertama dan mengklaim kemenangan. Selanjutnya, kita diperlihatkan adegan sang ayah secara sengaja meletakkan seekor ikan di dalam kolam renang. Tujuannya tidak dijelaskan secara gamblang. Mary yang menyadari keberadaan ikan tersebut meminta ayahnya untuk mengambilkannya. Sang ayah yang berpura-pura tidak tahu langsung turun ke kolam dan menangkap ikan itu dengan sebuah alat menembak ikan. Di malam harinya, sang ayah melemparkan pertanyaan aneh kepada keluarganya. Di usia berapa seseorang boleh melakukan hubungan intim atau masuk masa produktif? Pertanyaan itu diikuti oleh sebuah pernyataan bahwa anak-anaknya baru boleh mengendarai mobil dan meninggalkan rumah jika gigi taring mereka sudah tanggal. Tiba-tiba Angel memotong pembicaraan dengan bertanya, "Apa arti kata pelacur?" Sang ibu pun menjawab dengan tenang dan penuh kepastian bahwa pelacur berarti lampu besar. Jawaban yang jelas-jelas menyesatkan, namun diterima begitu saja oleh anak-anak. Setelah makan malam, sang ayah memutar sebuah lagu. Ia pun mulai menjelaskan makna dari lirik lagu tersebut. Tapi makna yang ia sampaikan sangat jauh berbeda dari arti sebenarnya. Ketiga anaknya mendengarkan dengan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun rasa curiga. Mereka bahkan terlihat bahagia, berpesta, dan menari-nari dengan polosnya. Singkat cerita, Christina kembali datang untuk jadwal rutinnya bersama Kristo. Setelah itu, ia menemui Angel dan memintanya kembali memenuhi keinginannya. Namun Angel menolak. Ia kecewa karena bando yang sebelumnya diberikan Christina ternyata tidak bisa menyala. Namun, di tengah penolakan itu, Angel meminjam sebuah kaset video dari Christina. Dan dari situlah kesepakatan baru terbentuk. Angel akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Christina. Malam itu, rasa penasaran Angel tak bisa dibendung. Diam-diam, ia menyalakan televisi dan memutar kaset yang ia dapatkan dari Christina sebelumnya. Ternyata, isinya adalah rekaman sebuah pertandingan tinju. Tanpa sengaja, sang ayah terbangun karena mendengar suara televisi. Ia pun menghampiri Angel untuk menanyakan apa yang sedang ditontonnya. Dengan gugup, Angel berbohong, mengatakan bahwa itu hanyalah kartun biasa. Namun pengaruh dari apa yang ia lihat begitu kuat. Angel mulai berbicara sendiri, menirukan gerakan petinju, seolah sedang bertarung di atas ring. Ia terlarut dalam dunia yang baru saja dikenalnya. Anehnya, entah karena rasa takut atau kebingungan, Angel justru menyerahkan kaset itu kepada sang ayah. Dan dari situlah hukuman datang. Angel dihukum dipukul dengan kaset itu sendiri. Sebuah ironi yang kejam dan rasa ingin tahu yang tak pernah diberi ruang. Tak berhenti sampai di situ, sang ayah langsung mendatangi rumah Christina dan menghukumnya karena telah mempengaruhi anaknya lewat kaset yang ia berikan. Tak lama kemudian, terlihat adegan sang ayah dan ibu berbincang diam-diam. Ayah berkata bahwa ia sudah tidak lagi mempercayai Christina. Karena itu, ia memutuskan untuk mengorbankan Angel dan menjadikannya pengganti demi memenuhi keinginan Kristo. Sebelum itu terjadi, Angel terlebih dahulu didandani oleh ibunya, lalu diantar ke kamar Kristo. Disitulah sesuatu yang terlarang terjadi antara kakak dan adik. Di suatu malam yang penuh tawa, keluarga ini merayakan hari jadi pernikahan kedua orang tuanya. Angel, sang anak, begitu larut dalam suasana menari tertawa hingga terjatuh. Namun, malam itu menyimpan sesuatu yang tak diketahui siapapun. Setelah pesta berakhir dan semua masuk ke kamar, Angel diam-diam melukai mulutnya sendiri menggunakan barbel. Dengan sengaja, ia mencabut gigi taringnya. Tak ada raut sakit, hanya keyakinan di matanya.
Ia teringat ucapan sang ayah, "Kalau gigi taringmu tanggal, kamu boleh keluar dari rumah ini." Merasa telah memenuhi syarat itu, Angel lalu menyelinap keluar rumah dan masuk ke bagasi mobil ayahnya, bersembunyi tenang dan penuh harap. Tak lama setelah itu, di malam yang sama, sang ayah masuk ke kamar mandi. Ia terdiam saat melihat bercak darah dan gigi taring yang tertinggal. Saat itulah ia sadar Angel telah melakukannya. Ia langsung mencari putrinya. Sang ibu dan 2 anak lainnya ikut membantu. Mereka menggonggong seperti anjing, sebuah kebiasaan aneh yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi malam itu Angel tak bisa ditemukan. Keesokan paginya, sang ayah berangkat kerja seperti biasa. Ia tak tahu bahwa Angel masih berada di bagasi mobil yang terkunci sejak malam sebelumnya. Terjebak dalam ruang sempit, gelap, tanpa cukup udara dan film pun selesai. Nah, bagaimana filmnya? Aneh, gelap, atau justru bikin kamu mikir lebih dalam? Dogtooth memang bukan film biasa. Dalam rumah itu segalanya dikendalikan. Kata-kata, waktu, bahkan realita itu sendiri diatur ulang agar tidak ada yang tahu dunia di luar pagar. Tapi sekencang-kencangnya kita menutup dunia, rasa ingin bebas akan selalu menemukan celah. Angel mencabut giginya sendiri bukan karena dia sudah siap, tapi karena dia percaya bahwa kebebasan layak diperjuangkan, meski dengan rasa sakit. Tapi bagi seseorang yang hidup dalam kebohongan, kebenaran betapapun pahitnya adalah satu-satunya jalan untuk bertahan sebagai manusia. Ini bukan sekedar kisah fiksi, tapi pengingat bahwa terkadang keluar dari zona nyaman memang menakutkan. Tapi tetap lebih baik daripada hidup dalam penjara yang dibungkus kasih sayang palsu. Karena kadang, untuk bebas kita memang harus berdarah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang lebih gelap, lebih aneh, dan mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.